Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada uploadan video pembelajar minggu kali ini, saya akan membahas mengenai 5 keuntungan rumah menggunakan KPR atau kredit kepemilikan rumah. Nah, di sini langsung bahas ke nomor 1, yaitu jika kita pakai KPR saat membeli rumah, kita gak perlu menyiapkan dana yang sangat besar. Nah, saat ini pihak bank punya kebijakan memberikan pembiayaan properti sebesar 85% dari harga rumah yang akan kita beli. Cukup menyediakan dana sebesar 15% dari harga rumah tersebut. Dengan pembayaran cicilan, tentunya hal ini akan menyelamatkan kita dari keharusan mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, terutama bagi kita yang memiliki kondisi keuangan yang masih minim. Kemudian yang kedua, yaitu bisa langsung menempati rumah meski belum lunas. Nah, dengan disetujuinya aplikasi pengajuan KPR oleh bank, kita bisa secara langsung menempati rumah yang kita beli tanpa persyaratan dan proses yang memberatkan. Ini tentu saja sangat membantu untuk pasangan yang baru saja mulai hidup berkeluarga dan ingin mandiri dengan dana ekonomi yang terbatas. Ini menjadi solusi. Kemudian yang ketiga yaitu mengantisipasi kenaikan harga properti. Setiap tahun harga properti terutama di kota besar itu selalu naik. Nah, kenaikan ini nilainya cukup besar dan bervariasi tergantung terhadap lokasi masing-masing daerah. Kenaikan harga properti biasanya 15-40% per tahun dari harga awalnya. Itu merupakan angka yang sangat fantastis. Jadi, selain membeli rumah dengan KPR untuk tujuan penghematan, kita juga bisa mengantisipasi kenaikan harga properti di masa depan yang mungkin tidak akan terbeli mengingat kenaikan gaji yang paling tidak sekitar 10% per tahun. Kemudian yang keempat itu legalitas perumahan yang terjamin. Pembelian rumah melalui KPR tentunya tidak sembarangan. Para pengembang perumahan yang bekerja sama dengan pihak bank yang memberi kita KPR tentunya memiliki legalitas yang terjamin. Legalitas yang terjamin ini mengacu kepada kelengkapan surat-surat dan perihal perizinan dari pemerintah. Terkadang hal ini tidak dimiliki oleh perumahan-perumahan yang tidak jelas kredibilitasnya pengembangnya. Nah, dengan adanya pengajuan KPR melalui perumahan yang bekerja sama dengan bank, kita tidak perlu khawatir akan hal-hal yang diinginkan bakal terjadi karena ini udah diantisipasi sama pihak bank yang terlebih dahulu telah memverifikasi pengembang perumahan, sehingga perumahan yang akan kita ambil developernya itu merupakan developer yang terpercaya yang sudah terakreditasi kredibilitasnya. Jadi itu bisa membuat para pengambil KPR itu bisa lebih tenang. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, yaitu dapat digunakan untuk investasi jangka panjang. Berbeda halnya dengan komoditas lainnya, investasi properti terutama rumah bisa dibilang tergolong investasi yang menghasilkan uang di masa depan. Hal ini disebabkan karena harga properti yang cenderung naik setiap tahun. Misalkan kita membeli rumah di tahun 2020 itu dengan harga 500 juta. Nah, mungkin saja di 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang, rumah kita itu nanti akan menjadi senominal 700 juta ataupun 800 juta. Dengan keterbatasan lahan terutama di daerah perkotaan menjadikan harga properti yang melonjak. Dalam kurun waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan, mungkin saja harga rumah yang kamu beli dengan KPR saat ini bisa naik 100%. Bayangkan saja. Saat ini mungkin rumah misal berada di harga 300 juta. Ketika 10 tahun ke depan harga rumah bisa menjadi 600 juta. Itu 2 kali lipatnya. Hal ini akan menguntungkan bila kemudian memutuskan menjadikan rumah tersebut sebagai investasi atau bukan untuk dihuni. Ini bisa dibilang investasi yang merupakan aman supaya kita dapat mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Hal ini didukung pula dengan
pemilihan lokasi serta pemilihan pengembang perumahan yang dapat mempertahankan kualitas bangunan. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.